Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam curahan rahmat dari Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini di jadwal ta'lim kita, jadwal hadis-hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah sampai di hadis yang ke-14. Baik, saudaraku yang Allah muliakan, hadis yang ke-14 kita beri judul Islam menyelamatkan atau melindungi darah kaum muslimin. Islam menyelamatkan atau melindungi darah kaum muslimin. Pada sebelumnya mengingatkan saja teman-teman, sebelumnya ini ada akhir dari bahasan hadis 13, la khaira fil hayati illa li ahadi rajulain sumutun wa'in wa natiqun 'arifun. Tidak ada kebaikan dalam hidup ini kecuali bagi dua orang, yaitu orang yang diam karena menjaga diri dari hal-hal yang haram, dan yang kedua orang yang berbicara yang berkaitan dengan ilmu. Jadi Allah memberikan kebaikan pada dua orang ini, pada kondisi psikologi dua orang ini. Mereka diamnya bukan apa-apa, tapi takut terhadap hal yang membuat dia jadi berdosa. Kalau bicara pun harus yang keluarnya adalah ilmu. Inilah orang-orang yang diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam kelompok orang ini. La khaira fil hayati illa li ahadi rajulain sumutun wa'in wa natiqun 'arifun. Baik. Akan bahas berikutnya dari hadis ini yang berbunyi an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin as-saibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang mukmin yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah kecuali dengan 3 sebab. Tidak halal itu tidak boleh dibunuh,
Tidak boleh dibunuh orang Islam ini kecuali dengan 3 hal berdasarkan hadis ini ya. Penyebab bolehnya dibunuh orang Islam jika ada di antara sebab yang disebutkan dalam hadis ini. 1, orang yang sudah menikah lantas berzina, disebut dengan muhsan ya. Laki-laki atau perempuan yang sudah menikah itu muhsan. Ketika berzina maka dia boleh ya. Maka bukan boleh, dia dibunuh ya. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Kalau tidak sengaja berarti tidak ya. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya alias murtad ya. Dan sebab murtad itu dia pun terpisah dari jamaah. Nah, berdasarkan hadis ini 3 ciri-ciri orang Islam yang berhak mendapatkan hukuman dari syariat berupa dibunuh. Itu teman-teman ya. Jadi sesuai dengan judul bahwa Islam ini sangat menjaga, melindungi kehormatan atau darah kaum muslimin. Kalau sudah darah termasuk di dalamnya kehormatan, karena darah itu adalah nafas. Darah yang dimaksud di sini nafas, dan nafas adalah salah satu dari yang 4 yang Rasulullah menyebutnya irdun atau kehormatan, yang kita diperintah oleh syariat untuk menjaganya. Tapi ketika terjadi pada nafas ini seperti yang disebutkan dalam hadis, maka halal untuk dibunuh ya. Baik teman-teman, dari hadis ini apa yang akan kita bahas sebagai poin-poin supaya lebih jelas, insya Allah yang akan kita bahas ini. 1, keutamaan kalimat tauhid. Yang kedua, apa yang dimaksud melindungi. Ketiga, mengapa Islam melindungi kaum muslimin. Dan keempat, bagaimana Islam melindungi kaum muslimin. Ini 4 poin saja yang mudah-mudahan setelah 4 poin ini kita dapati, kita dapat ilmu melalui hadis yang ke-14 dari kitab Arba'in Nawawi, dan sekaligus itu menjadi kaidah untuk kita, menjadi aturan untuk kita bisa beramal. Apa di antaranya? Di antaranya ya tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina ya, selama sudah muhson. Oh, kalau belum muhson boleh? Enggak juga, sama. Cuma artinya kalau sudah muhson, hadnya, hukumannya berbeda ya, dengan yang belum muhson, dengan yang bujang, dengan yang gadis, hukumannya beda. Nah, baik teman-teman, kita bahas satu persatu dari 4 poin ini. Kita akan bahas keutamaan kalimat tauhid. Keutamaan kalimat tauhid, mudah-mudahan teman-teman sudah membayangkan apa kira-kira nih yang ada dalam benak kita ketika bicara keutamaan kalimat tauhid. Baik, teman-teman. 1.1. Ternyata kalimat tauhid itu di antara keutamaannya adalah untuk memohon perlindungan. Untuk memohon perlindungan. Walaupun nanti kita akan bahas seperti apa sih gambarannya perlindungan tersebut. Bagaimana sih kita merasakan diri kita ini dilindungi. Ya. Nanti ada poin tertentu, tapi kita sudah diarahkan ke arah memaknai melindungi. Ya. Jadi kalimat tauhid di antara keutamanya adalah untuk memohon perlindungan. Kepada siapa? Kepada Allah. Ini ada ayat teman-teman dari surah Yunus yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa jawazna
bi bani Israil al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Allah mengkisahkan kondisi Fir'aun, ya. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan rombongan yang bersama Nabi Musa, mengejarnya karena memang bagian wa'adwa, ya. Karena ingin menzolimi dan ingin menunjukkan permusuhan seperti itu. Nah, Allah mengkisahkan kondisi Firaun ini khususnya ketika di laut, di mana Allah menenggelamkan Firaun dan pasukannya. Nah, kata Allah, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Jadi Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel Allah selamatkan. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Untuk apa? Baghyan wa adwa, untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga kata Allah, ketika Firaun hampir tenggelam, Firaun berkata, apa perkataannya? Amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Jadi Firaun menyatakan tauhid, ya, menyatakan ketauhidannya dari dirinya kepada Allah dengan mengatakan amantu, ya, aku beriman, annahu la ilaha illa alladzi amanat, sesungguhnya atau tidak ada atau bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Kemudian wa ana minal muslimin, Firaun mengatakan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Allah mengkisahkan berapa ribu tahun yang lalu, ya, atau berapa ratus tahun yang lalu. Seperti itu. Allah mengisahkan bagaimana Fir'aun menyatakan keimanannya kepada Allah, ya, ketika kondisinya sudah mau karam, ya, mau tenggelam di lautan. Nah, teman-teman, apakah pernyataan keimanannya diterima oleh Allah atau tidak? Nah, kita lihat di ayat berikutnya, ya. Jadi Allah memberikan respon kepada Fir'aun dan sejauh mana respon Allah kepadanya. Lihat teman-teman. Kata Allah, al-ana wa qad 'asaita qabl wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ini respon Allah kepada Fir'aun setelah Fir'aun mengatakan amantu, ya, saya beriman. Kata Allah, mengapa baru sekarang? Gitu. Mengapa baru sekarang kamu berimannya? Gitu. Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini kan bahasa hukum begini teman-teman, ya, gak seperti bahasa kita sehari-hari. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Ini dia. Jadi diselamatkan oleh Allah, berarti direspon. Pernyataan keimanan Fir'aun kepada Allah, Allah tanggapi dengan baik. Tuh. Apa di antaranya ini kata Allah, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Walaupun hanya jasad yang diselamatkan, jasadnya diselamatkan, ya. Ini menandakan
kalimat tauhid yang menurut penjelasan ulama-ulama tafsir ya adalah seperti ini. Jadi punya keutamaan untuk yang mengucapkannya mendapatkan perlindungan dari Allah. Terserah Allah melindunginya seperti apa, dalam hal apa, sejauh mana. Yang jelas ayat ini menerangkan bahwa kalimat tauhid memiliki keutamaan untuk memberikan atau meminta perlindungan kepada Allah. Jadi maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi apa kata Allah berikutnya di ujung ayat? Tetapi kebanyakan manusia benar-benar lalai akan tanda-tanda kekuasaan kami. Lalai, ini kelebihan L ya. Jadi Fir'aun sudah diselamatkan oleh Allah walaupun jasadnya. Karena pernyataan Fir'aun dengan kalimat tauhidnya, Allah paham ya. Allah paham apa yang diingini oleh Fir'aun. Tapi setelah Fir'aun diselamatkan, Allah menerangkan kondisi manusia kebanyakan lalai, ghafil ya. Masih ingat teman-teman ghafil ya? Ghafil adalah la yastanfi'u mimma yanfa'. Tidak pandai mengambil manfaat dari yang jelas-jelas bermanfaat. Apalagi tidak ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya saja tidak diambil. Dan kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah, tidak ada di bumi ini yang tidak bermanfaat. Semua ada manfaatnya. Makanya tinggal pandai-pandainya kita. Apakah kita mau masuk ke dalam wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Dan tetapi kebanyakan manusia itu lalai ya akan tanda-tanda kekuasaan kami. Seperti itu. Nah, catatan berdasarkan ayat 91 dan 92 surat Yunus menerangkan bahwa kalimat tauhid memberi perlindungan kepada setiap orang yang telah mengucapkan meskipun ia penentang Allah. Meskipun penentang Allah. Coba teman-teman, ketika terjadi peperangan, ada sahabat yang hampir membunuh musuh yang musuhnya sudah mengucapkan kalimat syahadat. Itu kan baru di lisan, dia belum sholat, ya. Dia belum beramal, baru syahadat. Tapi ketika sahabat mau membunuh, stop. Kenapa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apalagi sudah sholat, apalagi sudah zakat, baru 2 kalimat syahadat saja sudah terlindungi. La yahillu damu mri'in muslimin. Jadi walaupun hanya baru di lisan itu sudah dilindungi dan sudah dianggap seorang muslim. Tapi tadi sebagaimana sudah kita bahas teman-teman ya, seorang muslim saja tidak cukup, harus mukmin, harus muhsin ya. Tapi karena ini bicara keutamaan kalimat tauhid, baru muslim saja sudah dilindungi oleh Allah, apalagi mukmin, apalagi muhsin. Baik, ini ya, saya baca sekali lagi catatannya. Berdasarkan ayat 91 dan 92 surat Yunus menerangkan bahwa kalimat tauhid memberi perlindungan kepada setiap orang yang telah mengucapkannya meskipun ia penentang Allah. Penentang Allah. Baik, itu yang pertama teman-teman. Berikutnya 1.2. Kalimat tauhid menghendaki hamba-hamba menaati segala perintah Allah. Nah, ini teman-teman perlu catatan buat kita ya. Kita sudah mukmin, bukan hanya muslim, bahkan kita berusaha muhsin ya. Nah, maka ketika muslim, mukmin, muhsin sudah ada sebagai 3 rukun ini, maka ingat keutamaan kalimat tauhid yang kedua. Apa itu?
menghendaki hamba-hamba menaati segala perintah Allah. Tanpa melengkapi tiga ini yang sebagai rukun Islam, iman, ihsan, ini nggak bisa teman-teman. Untuk kita melaksanakan poin yang kedua ini, untuk taat sepenuhnya, nggak bisa. Jadi apa ini maksud menaati Allah, segala perintah Allah? Maksudnya adalah menyembahnya dengan benar, menyembahnya dengan benar. Ada ketika membahas tentang, mohon maaf, tentang mereka yang suka melakukan amal-amal kebid'ahan, ada pertanyaan, kenapa katanya para pelaku bid'ah itu kok sulit untuk bertobat? Sulit untuk bertobat. Maka jawabannya, karena mereka menganggap amal-amal yang dilakukan itu adalah amal soleh. Maka bagaimana akan bertobat dari amal soleh? Gak ada ceritanya. Yang ada ketika amal soleh terus dipertahankan. Nah, makanya sekali lagi, tidak akan bisa lepas amal-amal kebid'ahan ini kalau rukun agama ini tidak terus diperhatikan. Ya. Rukun agama Islam, iman, ihsan. Orangnya muslim, mukmin, muhsin. Jangan hilang satu dari tiga ini. Harus selalu dibawa kemana-mana. Jika ingin kita bisa mempraktekkan di antara keutamaan kalimat tauhid yang kedua. Apa itu? Menaati Allah, menaati perintah Allah dengan benar, alias beribadah, alias mentauhidkan dengan benar. Nah, ini ayat yang menerangkan teman-teman. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu, yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi ayat ini tafsirnya adalah mengingatkan kita bahwa kita ini diperintah oleh Allah untuk menaati Allah, menaati perintahnya, alias menyembah dengan sebenar-benarnya. Dan di dalam ayat ini Allah menyinggung orang-orang yang berilmu. Selain malaikat, Allah mengedepankan ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Nah, nanti kita akan mengetahui seperti apa ciri-ciri orang yang berilmu tersebut, sehingga mereka itu dijadikan oleh Allah sebagai pilot project, contoh ya bagi manusia yang lain untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Nah, lihat ayat berikutnya, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Allah menurunkan kitab dan hikmah. Hikmah di sini bisa diartikan al-hadis. Ya. Hikmah juga bisa diartikan pemahaman dari kitab. Jadi ketika kita sudah memahami ayat-ayat, maka dan ketika itu siap beramal, itu hikmah. Seperti itu teman-teman. Al-hikmah al-ilmu ma'al fahmi wal amal. Hikmah adalah ilmu yang disertai pemahaman dan amal. Itu hikmah. Jadi
hikmah ini bisa merupakan kelanjutan dari kitab. Setelah kita memahami, mengamalkan, hikmah juga ini bisa diartikan al-hadis. Nah, intinya dua-duanya ilmu. Ya. Intinya dua-duanya ilmu. Ilmu dan sumber ilmu dan ilmu yang siap dipraktekkan. Ya. Alkitabnya sumber ilmu, hikmahnya ilmu yang sudah siap dipraktekkan. Nah, di sini catatannya berdasarkan surat Ali Imran ayat 18 dan surah An-Nisa ayat 113 bahwa keutamaan tauhid yang paling utama adalah memerintah manusia untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sebenar-benarnya, yaitu beribadah dengan ilmu. Mengapa? Karena ilmu adalah karunia Allah yang agung. Ini teman-teman, ilmu adalah karunia Allah yang agung, tidak ada bandingnya. Nah, saya bawakan beberapa catatan tentang ilmu agar bisa dihayati oleh kita. Ya. Saya catat dari beberapa kitab. Ya. Ini teman-teman. Mengapa sekali lagi? Mengapa Allah menjadikan kalimat tauhid itu adalah pendorong, punya nilai keutamaan untuk kita beribadah dengan benar, ya. Karena dalam kalimat tauhid mengandung ilmu, dan ilmu adalah karunia Allah, pemberian Allah yang paling agung. Nah, di antara bentuk keagungannya yang kita bisa rasakan baik dari Al-Quran ataupun ayat yang dijelaskan oleh para ulama, ini teman-teman. Jadi ini penting untuk kita mengetahui ilmu. Dengan ilmu diharapkan mendapatkan keutamaan. Satu, menjadi pewaris para nabi. Itu teman-teman, ya. Dengan ilmu menjadi pewaris para nabi. Saya tidak cantumkan dalil-dalilnya, ya. Karena kalau saya cantumkan dalilnya jadi lama. Jadi saya ambil saja dari hadis-hadis dan ayat yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ilmu itu harus seperti ini, keberadaan ilmu, ya, harus seperti ini. Satu, menjadi pewaris para nabi. Subhanallah, ya. Para nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tapi mewariskan ilmu. Maka siapapun boleh mendapatkan warisan Nabi, ya. Tidak ada yang dihalangi untuk mendapatkan warisan Nabi, siapapun boleh. Maka siapapun yang mendapatkan ilmu yang merupakan warisan para Nabi, mereka adalah pewaris para Nabi, ya. Walaupun kita bukan Nabi, tapi kita merasakan bahwa kita ini adalah pewaris, ya, pewaris Nabi, para Nabi, teman-teman. Yang kedua, ilmu itu abadi. Ilmu itu abadi, ya. Ilmu itu tidak fana, ya. Lain halnya harta benda, ya. Teman-teman hari ini punya uang 10 juta, besok mungkin akan berkurang, ya. Jadi sekian. Ilmu insya Allah tidak. Apalagi kalau diamalkan akan terus bertambah dan bertambah, ya. Jadi ilmu adalah abadi. Kemudian 3, pemilik ilmu tidak lelah dalam menjaga ilmu. Coba teman-teman, ada nggak teman-teman yang merasa lelah jaga ilmu? Enggak kan? Tapi teman-teman, harta nggak bakal dibawa-bawa, capek bawanya, disimpan di rumah, uang disimpan di tabungan. Kalau dibawa-bawa capek, lelah sendiri. Tapi ilmu, sebanyak apapun teman-teman memiliki ilmu, nggak ada istilah capek, ya, nggak ada istilah capek. Teman-teman punya hafalan ayat-ayat Al-Quran 30 juz, nggak capek, nggak berat. Coba teman-teman bawa uang, gak usah banyak-banyak,
30 juta aja, nggak usah dibawa terus capek teman-teman. Ya, pakai tas, padahal uang itu, ya, tapi capek. Nah, jadi orang yang membawa harta itu lelah, ya lelah. Apalagi kalau hartanya tidak digunakan untuk ketaatan, tambah lelah lagi. Tapi ilmu, selama ilmunya memang bermanfaat, ya, bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat, tidak akan ada rasa lelah, ya, tidak akan ada rasa capek. Seperti teman-teman. Walaupun mungkin sekarang al ilmu mungkin tidak lagi pisudur, tapi pisutur. Nah, masalah ya. Ilmu mungkin sekarang itu lebih banyaknya di pisutur, dalam catatan, dalam laptop, ya. Tidak pisudur, tidak fi zahr qalam, tidak dalam bentuk hafalan yang seperti para ulama dulu, para sahabat dulu, ya. Tapi intinya insya Allah ini tetap menerangkan bahwa ilmu itu tidak capek, tidak lelah, ya. Membawa ilmu, menjaga ilmu, tidak ada rasa lelah. 4. Orang yang berilmu dapat menjadi saksi kebenaran. Itu contohnya dari ayat tadi. Syahidallah, bahwa Allah, bahkan Allah menjadikan hamba yang berilmu sebagai saksi bahwa Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita dimuliakan oleh Allah, diposisikan diri kita sebagai saksi bila kita berilmu, ya. Sebagai bentuk persaksiannya apa teman-teman? Ya beribadah dengan benar, ya. Sebagai bentuk bahwa kita ini dimuliakan oleh Allah sebagai saksi, menyaksikan persaksian Allah, ya, pernyataan Allah adalah beribadah dengan benar. Itu maksudnya, ya. Jadi orang yang berilmu dapat menjadi saksi kebenaran dan yang lainnya, bukan hanya persaksian yang seperti dicontohkan dalam ayat tadi, semuanya bisa, ya. Kemudian orang berilmu adalah ulil amri, alias ulil amri itu yang bisa memecahkan masalah. Ilmu apa saja, ya. Ilmu apa saja, karena pada hakikatnya, pada prinsipnya ilmu semua dari Allah. Ketika bisa memecahkan permasalahan, itulah ulil amri. Jadi ulil amri ini enggak harus, mohon maaf, sebagai pimpinan negara, enggak. Siapapun yang punya ilmu dan ilmunya bisa memecahkan masalah, itu disebut ulil amri, ya. Siapapun. Jadi makanya jangan menganggap, mohon maaf, ketika ada orang yang kita anggap rendah, ya, tapi ternyata bisa memecahkan masalah, nah, kerendahannya kita anggap jadi rendah. Tidak sedemikian. Semuanya, ya, apapun yang bisa membantu kita menyampaikan kepada yang kita butuhkan, itulah ulil amri, teman-teman, ya. Jadi walaupun pengertiannya sepertinya hebat, tapi sebenarnya sederhana, ya. Ulil amri itu sederhana, artinya ada porsi-porsinya, ya. Ada porsi-porsinya. Siapapun bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, itu disebut ulil amri, ya. Karena pada hakikatnya ilmu yang didapati atau yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan adalah dari Allah. Kemudian orang yang berilmu adalah pelaksana perintah Allah, ya. Jadi di sini diingatkan, jika kita berilmu maka berarti kita ini adalah pelaksana perintah Allah. Artinya ada ilmu yang praktekkan, ya. Ilmu praktekan, jangan hanya disimpan, jangan untuk simpanan saja. Istilahnya scientific law, hanya untuk disimpan, tapi ilmu itu untuk dipraktekan. 7. Rasulullah tidak melarang seorang merasa iri terhadap orang yang berilmu, ya. La hasada illa fisnatan. Tidak ada hasad. Rasul menggunakan kata hasad karena saking dilarangnya hasad, ya. Saking dilarangnya hasad. Maka kalau memang tetap pengen hasad, nah, jadi menggunakan kata hasad tuh karena hasad tuh benar-benar dilarang. Karena hasad itu
penyakit utama dalam hati yang bisa merusak agama. Ya, masih ingat teman-teman pada pembahasan yang lalu kalau nggak salah ya. Dabba ilaikum daul umam. Ya, dabba ilaikum daul umam. Terus merayap menuju kalian penyakit umat sebelum kalian. Apa itu? Al-hasad wal baghdha. Hasad dan baghdha. Rasa iri hati, dengki dan baghdha dan permusuhan. Itu penyakit umat dulu dan terus merayap kata Rasul menuju kalian. Jadi kita harus membentengi diri agar tidak terkena penyakit hasad tersebut ya. Hasad muncul al-hikdu atau baghdha, kebencian yang menyebabkan permusuhan. Nah, orang yang boleh diirii, itu orang yang berilmu dan berharta, tapi mereka baik. Kita boleh ngiri, ya. Tapi di situ bukan hasad namanya ghibthah, ya. Namanya ghibthah, sebutannya ghibthah. Hanya dalam hadis Rasul menggunakan kata hasad karena Rasulullah benar-benar mengingatkan kepada kita tentang bahayanya hasad. Nah, kalau kalian mau hasad, hasadnya ke khusus dua orang ini kan. Dia berilmu, ilmunya digunakan untuk terus kebaikan. Dia punya harta, hartanya juga untuk kebaikan-kebaikan. Maka ini boleh kita ngiri. Bagaimana ngirinya? Bukan, ya Allah mudah-mudahan ilmunya pindah ke saya. Enggak. Ya Allah jadikanlah saya seperti dia ya Allah. Diberi ilmu dan ilmunya bermanfaat. Ya Allah jadikanlah saya seperti dia. Diberi harta oleh engkau dan dia jalankan, dia gunakan hartanya untuk kepentingan taat kepada engkau. Itu yang boleh. Selain itu tidak boleh. Jadi Rasulullah tidak melarang seorang merasa iri terhadap orang yang berilmu dan berharta yang hartanya dan ilmunya digunakan untuk kepentingan agama Allah. 8. Ilmu adalah jalan menuju surga. Teman-teman seringkali mendapati dalam share undangan pengajian man salaka tariqon fi apa hafal saya ya. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah gampangkan, Allah mudahkan baginya menuju surga, gitu kan. Ini jadi ilmu adalah jalan menuju surga. 9. Orang yang baik menurut Allah adalah yang paham masalah ilmu. Di dalam kurung ilmu agama. Maksudnya ilmu apapun harus menjadi ilmu agama. Teman-teman punya ilmu dunia banyak, enggak masalah selama digunakan untuk kepentingan agama. Maka jadi ilmu agama itu, ya. Jadi orang yang baik menurut Allah adalah orang yang paham masalah agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki menjadi baik, orang baik menurut Allah, maka Allah faqihkan dia dalam masalah agama. Kemudian orang yang berilmu adalah ibarat cahaya yang menerangi kegelapan dalam urusan agama dan dunia. Itu teman-teman ya. Jadi orang yang berilmu adalah ibarat cahaya yang menerangi kegelapan dalam urusan agama dan dunia. Seperti itu. Ibarat cahaya. Ada cahaya, ada sinar. Mungkin sebenarnya lebih ke sinar ya. Orang yang berilmu ini ibarat sinar. Jadi sinar menyampaikan kemanapun sehingga yang terkena sinar ini menjadi kelihatan. Nah, benda yang menjadi kelihatan itulah karena sinar. Itulah cahaya namanya. Nah, ini lampu-lampu ini namanya dia, ya, karena dia sumber. Nah, apa yang kena dari terangnya lampu sehingga kita bisa melihat, itulah cahaya. Nah, ilmu dan orang berilmu itu harus seperti itu katanya.
Intinya harus bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Seperti itu. Itu orang berilmu. Ya. Nah, sekarang banyak orang yang sepertinya berilmu, tapi malah tidak demikian. Ya. Malah menutupi yang hak. Ya. Malah yang batil yang diperlihatkan. Nah, berarti dia atau kita lupa ya, bahwa sebenarnya orang yang berilmu itu harus seperti ini ya. Harus ibarat cahaya atau ibarat sinar ya, yang bisa menerangi kegelapan. 11. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat ya. Wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu kan ada yang ilmunya untuk akhirat, ada yang ilmunya untuk dunia. Pada dasarnya dua-duanya Allah muliakan. Ya. Lihat teman-teman, ya, para penemu, para ilmuwan yang mereka notabene bukan muslim, tapi mereka menjadi catatan sejarah. Itu bentuk kemuliaan, tapi kemuliaan di dunia. Ya. Bentuk kemuliaan di dunia. Lihat orang-orang yang memiliki ilmu dunia, mereka diangkat oleh Allah derajatnya. Ya. Hasil dari ilmunya bermanfaat tapi untuk dunia. Nah, ketika orang berilmu itu beriman, bertauhid, maka kemuliaannya double, kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Jadi Allah mengangkat derajat orang berilmu di dunia dan di akhirat. 12. Orang berilmu adalah orang yang memiliki kestabilan jiwa dan tidak mudah ikut-ikutan. Nah, ini teman-teman, ini penting ya. Jadi ketika kita ini berilmu, kita harus stabil. Ya, harus stabil. Saya sampaikan, saya mendapati kaidah penting yang teman-teman harus mengetahui. Jadi laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran. Tidak setiap perselisihan yang datang kepada kita itu ja'a mu'tabaran, boleh diakui, boleh dianggap, alias tidak semuanya benar. Illa khilafun lahu haddun minan nazar, kecuali khilaf atau ikhtilaf atau perselisihan atau perbedaan yang jelas ada dalilnya. Nah, ini di sini dua orang yang berilmu itu harus memiliki kestabilan, jangan mudah goyah dengan khilafiyah. Ya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, kita harus ajeg, harus bagaimana nih sikap kita nih. Ya. Tadi ya, kita harus punya prinsip, kata para ulama dulu, bahwa tidak setiap perbedaan itu benar, ya, kecuali perbedaan yang ada dalilnya. Kemudian diperkuat lagi, ketika kita mendapati perselisihan, ulama mengingatkan lagi, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan yang sedang terjadi itu mustahab, dianjurkan. Tapi bagaimana keluarnya ini teman-teman? Bukan keluar meninggalkan. Bukan keluar meninggalkan, tapi keluar untuk mempelajari dua perbedaan ini. Nah, itu pun diberi persyaratan. Ketika kita keluar dari perselisihan yang terjadi dua ini, persyaratannya satu, cari dalil yang kuat untuk bisa memilih salah satu dari. Kemudian jangan menimbulkan perselisihan yang baru. Tuh ya. Yang ketiga, jangan menentang hadis yang sudah kuat. Jadi jangan sampai cari dalil yang lemah untuk mengambil salah satu dari pihak-pihak yang ada, itu tidak boleh. Ya. Nah, jadi orang yang berilmu adalah orang yang memiliki kestabilan jiwa. Dan kemudian juga teman-teman, untuk kestabilan jiwa supaya tadi kita bisa melihat bahwa perbedaan itu tidak semuanya benar. Ya.
Yang kedua, ketika ada dua perbedaan, kita harus bisa keluar untuk bisa menetapkan satu pilihannya. Nah, satu lagi kata ulama, al-iktifa'u bidzon ma'a al-qudrati ala tahsil yakin ghairu jaiz akdan wa syar'an. Kita merasa cukup dengan satu dalil, padahal kita meyakini masih ada dalil-dalil lagi yang kita mampu mencarinya. Entah dengan kemampuan bahasa Arab kita bisa buka kitab, atau kita bisa tanya. Tapi kita mencukupkan, al-iktifa cukup, itu tidak boleh, nggak boleh. Dan orang seperti ini nggak punya kestabilan jiwa, nggak punya kestabilan. Jadi kita harus terus cari, ya seperti itu teman-teman ya. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang memiliki kestabilan jiwa dan tidak mudah ikut-ikutan. Masih ingat kata seorang sahabat, kalau nggak salah Abdullah ibnu Mas'ud juga. Insyaallah teman-teman masih ingat, "Umdu aliman au muta'alliman wa la taqdu imatan." Ya. Mulailah kehidupanmu di pagi hari aliman dengan menjadi seorang yang alim, alias berilmu, alias beramal dengan ilmu atau mengajarkan ilmu. Ya. Au muta'alliman atau belajar. Ya, atau belajar. Jadi pada dasarnya baik alim atau muta'alim artinya beramal dengan ilmu. Jadi mulailah di kehidupanmu di pagi hari dengan ilmu, dengan mengamalkan ilmu, intinya seperti itu. Wala taqdu imatan, dan jangan menjadi orang yang di pagi hari ikut-ikutan. Jangan teman-teman ya. Tidak bermanfaat seperti ini. Nah, yang ke-13 adalah meraih derajat takwa. Jadi jangan lupa teman-teman, ilmu itu untuk menjadikan kita orang bertakwa. Ya. Ingat selalu ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Jika dia belum bertakwa, berarti menjadi bertakwa. Jika dia sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaannya. Nah, itulah ilmu. Baik teman-teman, sedikit saja lagi. Jadi inilah 13 di antara keutamaan ilmu, dan keutamaan ilmu adalah karunia atau pemberian dari Allah yang paling besar. Dan dengan ilmu ini kita harus menjadi hamba yang utama di dalam mengamalkan ketauhidan, yaitu apa? Ibadah dengan benar. Satu lagi saja, mudah-mudahan cukup karena masih banyak ini. Nah, yang ketiga, 1.3 teman-teman, menjadikan perkataan yang baik dan amal soleh diangkat kepada Allah. Ini ya. Jadi dengan kalimat tauhid, maka amal-amal kita baik berupa lisan ataupun selain lisan itu yas'ud atau yurfa, ya, naik kepada Allah, diangkat oleh Allah, alias yuqbal, diterima oleh Allah. Nah, ini ayatnya, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u walladzina yamkuruna sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makrullah wa makru ulaika huwa yaqul. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka milik Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan yang baik dan amal-amal yang saleh, dan dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, maka bagi mereka adalah azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah atau 2 kalimat syahadat, kita amal-amal kita diangkat. Mengapa? Nah, ini jawabannya.
Dalam kalimat tauhid atau dua kalimat syahadat ada la ilaha illallah dan ada Muhammadur Rasulullah. Berdasarkan ayat 10 surah Fatir menjelaskan bahwa perbuatan dan perkataan seorang hamba akan menjadi amal solih dan diangkat alias diterima oleh Allah bila mengharapkan kemuliaan dari Allah. Dan kemuliaan tersebut hanya bisa diperoleh dengan beribadah yang benar, yaitu ikhlas dan ittiba. Jadi ketika la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, yang harus kita ingat dari sana ada keikhlasan. Atau kita harus bisa menumbuhkan keikhlasan di dalam diri kita. Apa yang kita pahami ketika bicara keikhlasan? Ayyakuna amalul abdi talaban liridha'illahi wa hayatan thaibatan fil akhirah. Ketika bicara ikhlas, maka yang harus terbayang dalam benak kita adalah apa yang kita kerjakan dalam rangka mencari ridha Allah dan meraih kebahagiaan di akhirat. Itu ikhlas, teman-teman. Ya. Terus kita berpikir lagi, lantas bagaimana caranya supaya kita mendapat ridha Allah dan bahagia di akhirat? Muhammadur Rasulullah, ittiba, ikuti Nabi. Nah, kalau sudah bicara ittiba, itu bicara ilmu. Nah, tadi yang ada 13 tadi. Ya. Bicara ittiba, bicara ilmu. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam surah Al-Munafiqun Allah pertegas, walillahil izzatu walirrasulih walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Dan kata Allah, milik Allah lah kemuliaan dan milik Rasul juga milik orang-orang beriman. Itu teman-teman. Hakikatul izzah, hakikat kemuliaan ya, yang tadi berdasarkan ilmu itu milik tiga kata Allah, milik Allah, milik Rasul, dan milik orang beriman. Walakinnal munafiqin la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Ya'lamun, tidak berilmu harusnya. Ya. Orang-orang munafik la ya'lamun, tidak berilmu. Sehingga dia tidak paham kalau cara meraih kemuliaan itu harus mendekati Allah. Dan cara mendekati Allah dengan ilmu, dengan ittiba Rasul. Orang-orang munafik tidak mau ikut Rasul. Yang ada orang-orang munafik itu membuat makar. Ya, tadi ayat makar menyinggung masalah makar. Wa makru ulaika. Ya, makar itu apa teman-teman? Kalau arti asli makar itu tipu daya atau tipu muslihat. Ya. Namun para ulama tafsir menjelaskan makar itu semua upaya yang dilakukan oleh siapapun untuk ujung-ujungnya menentang Allah, itu makar. Itu makar teman-teman ya. Sekali lagi, makar arti aslinya itu tipu muslihat, tipu daya. Tapi makna yang lebih luas dari makar adalah apapun yang dilakukan oleh manusia yang ujung-ujungnya menentang Allah. Ya, disiasati gimana caranya nih. Padahal ujung-ujungnya untuk menentang Allah, untuk berdosa. Nah, sekarang ini banyak makar-makar. Ya. Siapapun bisa, mungkin seorang kiai bermakar melalui pidatonya, melalui apa. Pokoknya intinya makar itu adalah dia berusaha membuat siasat-siasat agar apa yang dilarang oleh Allah itu dilakukan. Jadi sepertinya boleh, padahal sebenarnya itu haram. Ya. Padahal itu sebenarnya dosa. Itulah makar. Dan tidaklah membuat makar kecuali orang-orang yang munafik. Waliyadzubillah. Baik teman-teman, sepertinya 3 saja dulu ya. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya yang keempat, bahwa kalimat tauhid tetap menjadi keyakinan para penghuni surga. Ya. Jadi walaupun sudah di surga, tetap bertauhid teman-teman. Ya. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Itu saja.
untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan kalimat tauhid ini menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dilindungi oleh Allah, beribadah dengan benar, dan kemudian apa tadi yang ketiga teh, amal-amal kita diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah. Maka kita harus yakin amal kita diterima, ya, selama tata cara yang kita kerjakan itu benar. Yang penting tidak sombong. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.